Yang pertama itu adalah surat ini, surat yang dibaca pada setiap pertemuan besar kaum muslimin. Ya kan Pak? Kapan pertama? Kalau pada hari Jumat, dalam sholat Jumat dibaca. Satu. Di mana lagi Pak? Dibaca surat Al-A'la secara khusus. Dalam pertemuan Idul Adha, demikian pula Idul Fitri. Bikin dibaca itu, sengaja dibaca. Ya. Pertemuan besar kaum muslimin ya. Apalagi Pak yang berikutnya, yang dibaca rutin. Ada yang tahu? Dalam witir. Ya betul. Ketika orang mengerjakan sholat witir 3 rakaat, maka dia pun dibaca dalam sholat witir tersebut. Ya. Jadi paling minimal ya, beberapa tempat yang disunahkan seorang itu untuk bacanya. Ya, dalam pertemuan besar, dalam rame-rame, yang rutin itu setiap minggu, setiap pekan, setiap tahunnya, bahkan ada yang setiap hari itu dibaca. Makanya menunjukkan kepada kita sekalian, bagaimana sangat penting memang ya, setiap kita ini ya, untuk memperhatikan akan makna-makna daripada ayat ini. Karena nanti ya, dengan faham akan makna ini surat, demikian pula ayat-ayat yang adanya, Masya Allah, ya, akan memberikan panduan kepada kita, bagaimana kita hidup, bersikap dengan kondisi kehidupan di dunia ini yang sekarang kita berada padanya. Dengan harapan kita memiliki dunia yang terbaik sekarang ini akan menjadi bekal kita ya, untuk kehidupan akhirat. Akan menjadi bekal kita juga ya, untuk kehidupan akhirat kita. Bapak dan ikhwan Allah muliakan. Coba sekarang kita mulai ya. Coba sekarang semua perhatikan surat ini. Surat ini ya, dimulai dengan perkataan Allah, Sabbihisma rabbikal a'la. Ya. Kata perintah sabbih dari kata tasbih. Sabbih ya, bertasbihlah kamu. Jadi perintah Allah kepada kita untuk bertasbih. Nah, apa itu arti tasbih, Pak? Ada yang tahu nggak? Ini kan terjemahkan dengan sucikanlah. Itu terjemahannya biasanya itu. Tapi kira-kira apa maksud dari kata tasbih ini? Sabbih. Pak Mazwan? Apa maksud dari kata tasbih itu? Tasbih, bertasbihlah kamu, sucikanlah kamu. Maksudnya apa ya Pak? Apa yang kita bayangkan, yang kita pahami, kalau kita mengucapkan kata tasbih, perintah ini, sabbih. Wahai manusia, sabbih. Sebutlah nama Allah. Terlalu umum, bukan itu. Sabbih. Kan? Bertasbihlah kepada Allah. Ya, sucikanlah Allah. Ada yang tahu? Pak Adib? Berzikir. Ya, itu mana yang umum dari tasbih. Tasbih. Siapa tahu ya? Bertasbih. Subhanallah, subhanallah. Ayat ini mesti perintah. Sabbih. Wahai manusia. Yang sekarang pada yang hadir sholat Jumat ini. Sabbih. Wahai manusia yang sekarang sholat witir. Sabbih. Apa yang kita pahami dari kata-kata ini? Coba. Kalau Pak Agus? Memohon doa. Masih umum. Menjauhi kesyirikan mungkin Ustaz. Suci kan. Nah, itu bahagian daripada mananya. Oke. Bapak dan sekalian, ya. Jadi sebenarnya kita ini ya, kalau ada perintah sabbih, ya, bertasbihlah kamu. Sucikanlah kamu. Artinya apa itu? Artinya perintah kepada kita untuk membersihkan Allah. Ya. Untuk mensucikan Allah dari semua sifat-sifat yang tidak pantas bagi Allah. Itu maksudnya. Untuk membersihkan Allah itu, mensucikan Allah itu dari semua sifat-sifat, demikian pula semua keadaan-keadaan yang tidak pantas bagi Allah.
Dan Masya Allah ini kalau kita pahami Bapak sekalian, itu luar biasa manfaatnya. Contoh nih ya, ada orang yang hari ini punya masalah. Punya masalah. Contohnya apa? Dia tabrakan. Bapak kira-kira kalau orang tabrak itu, Pak, kira-kira jengkel nggak? Oh, pasti jengkel. Ya, mobil baru ditabrak, pasti jengkel. Kalau ditanya kira siapa yang buat dia tabrakan? Siapa buat dia tabrakan? Jawabannya pasti Allah. Ya Allah yang takdirkan semua tersebut. Bapak sekalian, ketika dia mengatakan Allah, oke, maka terkesan Allah sedang menzoliminya. Kan gitu kan? Kesannya begitu. Allah sedang menganiayanya. Kenapa? Saya tabrakan, mobil rusak. Itu kesan yang muncul tuh. Ada orang yang sakit. Ya, kemarin sehat. Ya. Bangun timbul, dia sakit. Kalau tanya, siapa yang buat dia sakit? Jawabannya pasti Allah. Ada orang yang punya utang. Terus datang orang yang lagi utangnya marah-marah lagi. Kalau tanya, siapa yang buat itu yang punya utang datang? Siapa yang buat dia punya utang? Yang buat dia menderita? Jawabannya pasti Allah gitu. Jadi kesannya apa? Allah sedang menzoliminya. Itu kesan yang muncul. Ya, makanya sekalian, datanglah ayat ini mengatakan apa? Sabbih, sucikan Allah dari sifat zolim tersebut. Allah itu bukan menzolim. Artinya, ya, apapun yang menimpa kita pada hari ini, ya, dari sebuah keadaan yang kita anggap dia itu buruk, apakah itu sakit, apakah itu kecelakaan, apakah ada yang hilang barang kita, apakah itu ada sakit yang menimpa kita, ya, maka betul dia dari Allah, ya. Tapi sama sekali nggak menunjukkan ketika dia terjadi Allah itu adalah penzolim. Itu kita munculkan mas sekalian dalam pikiran kita, ya. Pikiran kita, ya. Dengan mengatakan ini, sabbi, sucikanlah Allah. Apa? Dari semua sifat yang tidak pantas bagi Allah. Di antaranya tadi itu, ya, yaitu kezaliman. Apalagi, ya, punya masalahnya nggak teratasi. Waduh, harus cari bantuan, ya. Berdoa nggak dapat, belum dapat. Akhirnya mau pergi. Kemana? Pergi ke dukun. Pergi ke dukun. Katanya itu duit hebat tuh. Pergi ke dukun. Nah, apa? Berarti syirik namanya. Syirik. Kita mengatakan sabbih. Artinya apa? Sucikanlah Allah dari sifat syirik. Karena sifat itu tidak pantas bagi Allah. Ya. Hari ini, waduh, ada orang apa? Ada orang mau korupsi. Ada orang mau menipu hari ini. Ya kan? Kenapa? Wah, karena nggak ada orang yang tahu. Nggak ada orang yang tahu. Itu anggapan dia. Maka sabbih. Sucikanlah Allah dari sifat tidak tahu. Karena dia kira nggak tahu, kan? Jadi kesannya begitu. Kenapa dia bermaksiat? Karena dia merasa nggak ada yang tahu. Padahal bukan Allah tahu, bukan Allah itu tahu. Maka dia mengatakan sabi itu berarti dia mensucikan Allah dari sifat tidak tahu dan menetapkan Allah itu maha tahu. Maka itulah yang akan membuat dia nanti akan tertahan dari berbuat kemaksiatan apapun bentuknya. Masya Allah. Itu mungkin di antara hikmah. Kenapa itu? Kita disuruh baca surat ini pada setiap malamnya, pada witirnya, setiap perkumpulan besar kaum muslimin, agar kita ini mensucikan semua perkara-perkara yang tidak pantas bagi Allah. Berarti kalau disuruh kita mensucikan Allah dari yang pantas, ya, dari sifat zalim, berarti Allah itu adil. Dari sifat zalim, berarti Allah itu penyayang. Dari sifat tidak tahu, berarti Allah itu maha tahu. Kayak gitu, menetapkan lawannya. Maka masya Allah, dengan hal tersebut, insya Allah akan bisa mengarahkan seorang itu untuk bisa bersikap yang baik pada hari tersebut. Apakah mendapatkan perkara-perkara yang penuh dengan kenikmatan, yang mengenakan, ataukah sebaliknya mendapatkan perkara-perkara yang buruk yang disikapi dengan kesabaran, bukannya ngomel, bukannya banyak komentar dan seterusnya. Masya Allah. Karena ini adalah perkara hati sebenarnya nih, perkara hati. Dan
Begitu banyak orang-orang yang terjatuh karena faktor hati ini. Ya, faktor hati. Subhanallah. Ya. Karena nggak mampu menahan hatinya, ya, ketika terjadi sesuatu, akhirnya apa? Gara-gara itu, akhirnya dia berperkara. Dia berperkara. Hanya gara-gara nggak bisa menahan hatinya. Ini kayak kisah ini kejadian baru-baru ini di sebuah daerah itu ada anggota DPR sebuah daerah itu kan Pak. Dia di dalam kompleksnya itu bukan karena punya keburu mendesak, dia gencang mobilnya di kompleks. Ditegur sama Pak RT. Ditegur Pak RT karena apa? Ya masa kompleks bawa mobil kencang gitu kan. Ditegur. Karena dia ditegur Pak, dia jengkel, dipukul itu Pak RT-nya. Pak RT-nya lapor ke polisi. Aduh, udah tahu tuh. Kalau sudah begitu keadaannya udah bersama gitu, sudah dilaporkan kepada ketua partainya, udah bicara ke polisi. Kan? Apa? Hanya gara-gara nggak bisa menahan hatinya, ya nggak bisa mengolah hati. Ya, wah ini ya namanya orang lupa kan ya, karena orang lupa, ada yang ingatkan. Seharusnya kalau bisa menjaga hatinya, dia mensikapi, minta maaf gitu kan, simpel saja sebenarnya. Ya nggak perlu marah-marah. Tapi karena nggak mau menjaga hati, maka Bapak sekalian akhirnya muncul masalah-masalah berikutnya. Demikian pula bagaimana hati kita ini mensikapi ya semua keadaan yang Allah takdirkan untuk kita pada hari ini. Ada perkara-perkara yang mengenakan, disikapi dengan bersyukur kepadanya. Demikian pula ada perkara-perkara yang tidak mengenakan, maka disikapi dengan kesabarannya. Nah, ayat ini menyuruh kita untuk bertasbih kepada Allah, mensucikan Allah dari semua sifat-sifat yang tidak pantas bagi Allah SWT. Mengatakan sabbih, sucikanlah. Siapa? Isma rabbika, sucikanlah Allah, ya. Pemilik sucikanlah nama Tuhanmu yaitu Allah Al-A'la yang maha tinggi. Masya Allah. Sucikan Allah dari semua sifat yang tidak pantas bagi Allah. Kenapa itu? Ya karena Allah itu Al-A'la, Allah itu maha tinggi. Allah itu maha tinggi. Nah, Bapak tinggi apanya? Ya tinggi semuanya. Tinggi semuanya. Tinggi zatnya Allah, tinggi kekuasaannya Allah, tinggi kemampuannya Allah, ya. Tinggi kemahatauannya Allah, tinggi rahmatnya Allah, semuanya. Semua bentuk ketinggian itu, ya, maka hanya Allah yang punya. Hanya Allah yang punya. Maka pantaslah ya kita disuruh untuk mensucikan Allah dari semua yang tidak pantas bagi Allah. Kemudian Bapak sekalian dilanjutkan ya, dengan perkara yang menunjukkan ya hanya Allah itu yang maha tinggi, yang tiada makhluk yang bisa menyamainya. Apa itu? Allazi khalaqa fasawwa. Karena hanya Allah itu satu-satunya zat yang khalaqa, yang bisa menciptakan. Tidak ada yang lain. Termasuk Allah yang menciptakan diri kita ini. Tidak ada yang lainnya. Ya. Menciptakan. Termasuk menciptakan, menakdirkan apa yang kita alami. Atau bagian. Ya. Jadi bukan cuma menciptakan fisik kita, bukan. Ya. Menciptakan perbuatan. Ya. Menciptakan kejadian yang kita alami pada hari ini. Apakah yang mengenakan ataukah yang tidak mengenakan. Nah. Karena Allah yang menciptakan itu, maka apa? Sabbih. Ya. Apapun yang bersumber dari Allah, maka jangan pernah berpikir yang negatif kepada Allah. Jangan pernah menyandarkan yang negatif kepada Allah. Masya Allah. Ya. Alladzi khalaqah. Karena di Allah yang telah menciptakan. Bahkan Allah itu fasawwa. Allah menyempurnakan penciptaannya kepada kita. Menciptakan kepada kita. Banyak banget itu. Dari fisik ini aja, Pak. Fisik ini aja. Bagaimana Allah memberikan kepada kita, Bapak sekalian itu, kesempurnaan pada fisik kita. Yang kalau mau dibandingkan dengan begitu banyak orang, Masya Allah. Sangat jauh bedanya. Dan kalaupun seorang merasakan punya masalah. Tapi coba lihat, ya. Masalah itu dihadapi, dibandingkan dengan orang, dengan kenikmatannya, berapa? Berapa masalah yang kita punya dan berapa kenikmatan yang kita punya. Punya masalah sakit, satu masalah. Tapi berapa kenikmatan? Mata kita, telinga kita,
keluarga kita masih baik-baik, anak kita masih sehat-sehat. Ya. Baik banget itu. Itu berarti apa? Itu berarti nggak sebanding ya. Seorang itu berkeluh kesah hanya karena satu masalah yang dialami. Yang betul, itu datang dari Allah dibandingkan dengan kesempurnaan, kenikmatan yang begitu banyak yang Allah berikan kepadanya. Nah, kita diingatkan pada awal itu. Sabbihisma rabbikal a'la. Kenapa? Karena allazi khalaqa fasawwa. Banyak banget kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Kenikmatan penciptaan kita dan semua yang kita alami sekarang ini. Bahkan Allah pun telah menyempurnakannya untuk kita sekali. Dan kita sampai sekarang bisa merasakan itu efek daripada penciptaan ya, apa saja untuk kita sekalian. Yang kedua, apalagi ya, karena hanya Allah yang alladzi qaddara. Allah yang telah menakdirkan semuanya untuk kita. Menakdirkan apa? Semua untuk kita. Termasuk apa yang menimpa kita. Ya. Termasuk apa yang menimpa kita itu. Termasuk adalah menakdirkan ya, semua yang Allah ciptakan itu untuk berfungsi sebagaimana mestinya. Ya, contohnya mata ini. Allah takdirkan mata itu tempatnya di depan. Fungsinya adalah untuk melihat. Allah takdirkan kita punya kaki. Tempatnya di bawah untuk bisa berjalan padanya. Coba kalau dibalik itu, Pak. Kaki di atas, tangan di bawah. Bagaimana itu, Pak? Masya Allah. Ya. Allah takdirkan dia seperti begitu. Begini modelnya. Bahkan apa? Fahada. Allah pun memberikan hidayah. Apa itu maksudnya? Memberikan petunjuk ya, kepada semua yang kita miliki untuk bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Nah, itu maksudnya, Pak. Allazi wallazi qaddara fahada. Allah yang telah mentakdirkan semua yang kita miliki ini. Ya, semua kita. Yang kita alami termasuk yang kita miliki ini, semuanya dari anggota tubuh, ya. Lalu Allah itu fahada, memberikan hidayah. Maksudnya apa? Memberikan hidayah kepada tangan kita, mata kita untuk berfungsi sebagaimana mestinya. Masya Allah. Itu bagian ya. Bagian daripada kenikmatan. Maka sabi jangan protes sama Allah. Jangan suka menisbahkan hal yang negatif kepada Allah. Ya. Termasuk hari ini. Termasuk minggu ini. Masya Allah. Ini poin berikutnya, Pak. Ya. Padahal beritanya cuma satu, Pak ya. Cuma sapi kan. Tapi alasannya berapa? Alasannya satu. Karena hanya dia yang kholaqo. Hanya dia yang sawwa. Hanya dia yang qaddaro. Hanya dia yang hada. Apalagi? Lagi. Allah pun memberikan kenikmatan kepada kalian. Apa itu? Walladzi akhrajal mar'a. Dan dialah yang telah akhraja mengeluarkan. Ya. Mengeluarkan. Apa itu? Al-mar'a. Ya. Rerumputan. Oke. Rerumputan. Kira-kira Pak Rahmat, apa manfaatnya rumput? Ayo kira-kira. Yang kita rasakan ini. Manfaatnya rumput? Oh iya. Jelas banget. Apa dia tahu rumput, Pak? Ya itu dimakan, rumputnya subur, dimakan sama sapi. Ya. Dimakan sama kambing. Kambingnya sehat-sehat. Ya. Sapinya sehat-sehat, kita potong, kita makan dagingnya. Wah. Itu begitu jadi sehat. Masya Allah. Siapa yang kasih itu? Allah yang kasih itu. Masya Allah. Gitu. Masa ya hanya sebuah masalah saja langsung prasangka buruk kepada Allah. Ini alasan sabih, sucikan Allah. Wallazi akhrajal mar'a. Karena hanya dia yang mampu itu untuk bisa menumbuhkan rerumputan. Nanti ya akan tiba saja juga faj'alahu gusa'an ahwa. Kalau Allah mau, maka Allah akan jadikan itu rerumputan itu menjadi kering kehitam-hitaman. Ya, artinya apa? Kering, nggak bisa dipakai, hilang. Nah, itu sama dengan dunia yang seorang punya, Pak. Dunia itu seperti apa? Seperti al-mar'a, rerumputan. Kita punya kendaraan, kita punya harta.
Siapa yang jadikan itu? Allah yang keluarkan itu. Tapi kalau kita macam-macam sama Allah, Allah bisa apa? Allah bisa ja'alahu gusaan hawa. Jadikan dia kering, kita minta maaf. Allah ludeskan dia. Bisa jadi hancur. Ya. Bisa jadi marah-marah. Anak jadi nggak suka. Ya. Teman-teman jadi membencinya. Kenapa? Gara-gara perbuatan yang kita kerjakan. Gitu. Itu bisa terjadi Bapak dari ikhwah yang Allah muliakan. Nah, jadi Masya Allah, ya, kalau kita perhatikan Pak, ya, ini luar biasa ini. Perintah utama untuk mensucikan Allah dari semua yang tidak pantas bagi Allah Subhanahu wa taala. Sambihisma rabbikal a'la. Ayo sucikan. Jangan pernah nyantolkan, ya. Jangan pernah tempelkan dalam hati itu sifat zalim, prasangka zalim kepada Allah, prasangka Allah itu enggak mau tahu, Allah itu ini berburuk, jangan pernah. Nah, ini di hati kita. Nah, dengan cara apa? Dengan cara mengingatkan kita bahwasanya Allah begitu luar biasa kepada kita. Dengan memberikan begitu banyak kenikmatan kepada kita. Bapak sekalian, ini luar biasa kalau kita pahami dengan baik, kan, Masya Allah. Ya. Akan bisa memberikan banyak ketenangan pada urusan kita. Karena kalau model itu tiada hari kecuali ada masalah padanya. Iya. Coba lihat Pak. Nah, hari itu nggak ada masalah tuh. Nggak ada masalahnya. Tapi kalau kita hanya ada satu masalah, kemudian kita marah-marah, marah kepada istri, marah kepada anak, marah kepada pembantu, marah kepada karyawan, Masya Allah. Bisa-bisa stres kita ini. Ya. Tapi ini buat ingatkan kita bahwa apa? Semua itu dari Allah. Maka apa? Mampulah kita bersikap yang baik. Ya. Ketika itu masa itu datang, dan sucikan Allah itu dan semua sifat yang tidak pantas bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Apa yang menimpa kita itu, maka Allah adalah Al-Hakim, Maha mengetahui. Allah tahu itu. Dan apa yang menimpa kita itu, maka itulah bagian daripada hikmahnya Allah. Hikmahnya Allah. Kemaha bijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Ingat Pak, kisahnya itu Nabi Adam. Ya. Kisah Nabi Adam itu waktu malaikat mendapatkan informasi bahwasanya Allah itu akan menciptakan makhluk, ya, yang urus ini bumi. Maka dia mengatakan, ya Allah, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Ya Allah, apakah engkau akan menjadikan di bumi itu, ya, seorang makhluk yang kami khawatir, ya, nanti dia apa? Dia itu yufsidu fiha, berbuat kerusakan dalamnya. Kami khawatir nanti dia itu yasfiku dima, saling menumpahkan darah. Gitu kan? Padahal apa? Padahal kami, kata dia, wa nanu nusabbihu bihamdika. Kerjaan kami, Masya Allah, sudah mentasbihkan engkau ya Allah. Selalu memuji engkau ya Allah. Wa nuqaddisu laka, dan memuliakanmu ya Allah. Nah, Allah apa? Inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku tahu sesuatu yang kamu nggak tahu. Nah, ini kan Pak. Aku tahu sesuatu apa yang kamu nggak tahu. Sama. Apa yang menimpa kita ini, kita berkeluh kesah, Allah yang takdirkan. Kenapa? Karena Allah tahu sesuatu yang tidak kita ketahui. Dan hal itu sebenarnya baik bagi kita. Baik bagi kita sekalian. Ini contohnya. Ya. Nah, akhirnya kan, oh, mereka tahu ternyata Masya Allah ini Allah ciptakan Adam, makhluk ini karena punya kelebihan nanti tuh. Apa kelebihan? Punya ilmu nanti yang belum diberikan kepada Adam. Akhirnya mengatakan apa? Subhanaka, maha suci engkau Allah, ya la ilma lana. Kami gak punya ilmu illa ma'allamtana, kecuali apa yang engkau ajarkan kepada kami. Innaka anta al-alimun hakim. Kata malaikat, innaka, sesungguhnya engkau ya Allah, anta benar-benar, ya, al-alim, maha mengetahui, al-alim, maha bijaksana. Maksudnya tadi tuh, ya, ketika menciptakan Adam, yang awalnya sedikit pertanyaan dari malaikat, akhirnya tenanglah itu keadaannya para malaikat. Ya, sadar diri. Bapak sekalian, nah, jadi kira-kira ya ayat ini
Arahnya ke situ kira-kira. Untuk membuat kita ini ya selalu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana? Dalam bentuk ucapan di lisan kita ini. Di lisan kita ini. Dengan mengatakan subbihisma. Sucikanlah. Jadi kita mengatakan subhanallah, subhanallah, subhanallah. Maha suci engkau ya Allah, maha suci engkau ya Allah, maha suci engkau ya Allah. Ya. Ya, bahkan ini kan bentuknya perintah, perhatiannya tentu tasbih kan yang dibaca setiap sholat itu, setiap sholat sudah sholat. Ya. Ada yang 10 kali, ada yang 33 kali, zikir-zikirnya itu. Bahkan pun dibaca dalam sholat kan, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ghafirli. Itu banyak banget tuh. Banyak banget. Ya. Tempat di dalam sholat demikian sesudahnya orang itu suruh baca. Suruh banyak-banyak mengatakan tasbih. Masya Allah. Coba. Kita bayangkan ya. Bagaimana Allah menyebutkan ini ayat untuk kita baca. Lalu kira apa manfaat yang bisa kita dapatkan? Masya Allah. Ini. Ya. Bapak sekalian, ya, setelah menyebutkan perintah untuk bertasbih kepada Allah, demikian pula alasannya, maka masuklah ayat yang ke-6. Yang berbunyi, sanuqri'uka fala tansa. Kami Allah, wahai Muhammad alaihi wasallam, itu akan nukri'uka, akan membacakan kepada engkau wahai Muhammad, yaitu Al-Quran. Jadi Allah itu akan membacakan kepada Muhammad Al-Quran. Dalam bentuk menurunkan Al-Quran kepada beliau. Dapatkan? Turun. Lalu kata Allah, fala tansa. Maka nanti engkau tuh nggak lupa. Kita asal gitu. Lo nggak lupa. Illa masya Allah. Kecuali kalau Allah menghendaki dia lupa. Karena sebuah hikmah. Sebuah alasan. Nah ini. Bapak sekalian. Apa ini? Mau menunjukkan tentang adanya kitab Al-Quran. Yang Allah akan turunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Kami akan bacakan kepada engkau. Nanti engkau, wahai Nabi, bacakan kepada umatmu itu. Ya. Nanti umatmu itu apalagi bacakan kepada orang lain. Gitu. Ini untuk ingatkan kita tentang apa? Tentang besarnya nikmat Al-Quran itu tersebut. Ya kan Pak? Yang kedua apa? Ini untuk disampaikan kepada yang lain. Jadi kalau seorang mendapatkan ilmu Al-Quran dari yang lainnya, dari gurunya, maka nanti dia pun apa? Dia pun yang bacakan kepada orang lain. Dia pun yang ajarkan kepada orang lain. Dari istri-istrinya, dari anak-anaknya, dari keluarganya, dan seterusnya. Itu yang terfaedah yang terdapatkan dari ayat ini. Ya. Sanuqri'uka fala tansa illa masya Allah. Lalu kata Allah, innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Innahu, sesungguhnya Allah itu, ya, itu ya'lamul jahra, mengetahui semua yang nampak, semua yang kelihatan, wa ma yakhfa, dan apa saja yang tersembunyi. Ayat ini Bapak sekalian, ya, mau ingatkan kita tentang kemaha-tahuan Allah Subhanahu wa taala. Allah itu maha tahu semuanya yang nampak, demikian pula yang tersembunyi itu. Yang nampak ya dari kemaksiatan yang orang kerjakan terang-terangan, menzolim orang lain, cara yang nampak. Ataukah yang tersembunyi? Ya, ada orang yang mencuri, ada orang yang korupsi, itu kan diam-diam. Ada orang yang membunuh, itu kan diam-diam itu. Diingatkan apa? Semua itu Allah ketahui. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Tapi Allah bukan cuma maha tahu, dan Allah itu akan memberikan balasan. Memberikan balasan dari setiap apa yang diperbuat oleh seseorang. Apakah dia itu berbuat kebaikan, maka balasannya kebaikan pula. Dan apakah itu berupa keburukan, maka balasannya itu berupa keburukan pula. Jadi ayat ini memunculkan apa? Memunculkan sifat muhasabah. Selalu merasa sifat muraqabah. Sifat selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Bapak sekalian, kira-kira apa efeknya Pak nih? Wah, ini efeknya banyak sekali nih.
Ya, ada orang tadi itu karena sebuah hal mau memukul, hati-hati memukul. Allah Maha tahu. Kalau memukul dia akan dibalas itu. Mau menzolimi, mau menipu, hati-hati. Semua itu Allah tahu. Nggak berani. Mau korupsi, mau bohong, nggak berhenti. Kenapa? Karena Allah Maha tahu. Efek akan muncul nanti. Ketika seorang selalu menghadirkan makna, yang sunnah akan baca itu pada setiap pertemuan kaum muslimin, demikian pula pada setiap hari jam sholat witir. Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Yasiru dan kami Allah akan memudahkan engkau. Ya. Kami Allah akan memudahkan engkau, wahai Muhammad SAW, lil yusra, kepada jalan kemudahan. Ya kan? Dan kami Allah akan memudahkan engkau, ya, kepada jalan kemudahan. Kira-kira Pak, maksudnya apa ini? Ya. Jadi maksudnya adalah, ya, kalaulah seorang itu punya masa-masa hidup dia, ya kayak Nabi kan, ini kan ceritanya siapa kondisi di kota Mekah, sulit hidupnya, orang kafir yang dominasi, ya, umatnya dizolimi, kan? Nggak ada kelapangan. Tapi Allah hibur beliau, ya. Allah hibur beliau, ya. Allah telah turunkan Al-Quran kepadanya, lalu mengatakan, wahai Muhammad, apa itu? Wa nuyassiruka, kami akan memberikan kemudahan kepadamu. Lil yusra, ya, kepada jalan-jalan kemudahan. Apa itu? Ya nanti agar engkau akan mudah, bahagia, enak hidupmu di dunia, demikian pula di akhirat. Tapi kan semua butuh proses. Semua butuh waktu. Jadi ya, yang kita tangkap ketika ini dibacakan oleh Nabi di fase Mekah, Nabi terhibur. Wah, nanti Allah akan memberikan kemudahan kepada aku, ya, jangan kebaikan. Tapi itu proses. Itu proses. Ini nanti kan masuk pada semua urusan kita. Apa urusan ibadah, urusan bisnis. Sekarang masih bangun bisnis, payah banget bisnisnya, ya kan? Urusan orang belajar, waduh belajar semangat. Mau menghafal susah, mau belajar susah. Itu pada awal-awal. Tapi kalau orang dilihat kesembuhannya, keseriusan, masya Allah, akan tiba saatnya Allah berikan dia jalan. Oh, akhirnya cepat dia paham, cepat dia hafal. Kenapa? Karena tadi itu, ya, dia mau menerima apa yang Allah berikan kepadanya. Dia nggak banyak berkeluh kesah dengan apa yang dialami. Kalau Nabi itu dalam dakwanya diingatkan, dalam dakwanya, ketika beliau di Mekah, dia dapatkan ancaman, tantangan, maka beliau bersabar dengannya. Ya, maka beliau bersabar dengannya. Ya, bisa Pak? Bisa dipahami ini? Insya Allah. Jadi artinya Masya Allah menumbuhkan sifat optimisme kepada kita sekalian. Kenapa? Karena wa nuyassiruka lil yusra. Kami Allah akan memberikan kemudahan kepadamu, ya, lil yusra, untuk bisa mendapatkan jalan kemudahan. Kemudahan. Ini kalau kita baca apa di terjemah resmi kan, sini bilang dan kami Allah akan memudahkan bagimu, wahai Muhammad, ke jalan kemudahan. Apa itu? Untuk bisa mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Wah, ini mantap banget ini Pak, optimis ini, masya Allah. Nah, ini ayat turun kapan Pak? Ingat, di fase Mekah. Siapa yang turun ini? Muhammad alaihissalam, ya, sang dai di kota Mekah, yang masih banyak masalahnya itu. Nah, gitu Pak. Kemudian kata Allah, ya, kepada beliau yang telah mendapatkan wahyu Al-Quran,
Kata Allah, wahai Muhammad, fadzakir. Maka sekarang zakir, berikanlah peringatan. Itu zakir kata zikir, ingat. Fadzakir, maka ingatkanlah orang lain. Ingatkan orang lain. Untuk apa? Untuk bisa beramal soleh, untuk bisa beriman. Ingatkan mereka. Kenapa? Fa inna fa'ati dzikra. Karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat. Karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat. Masya Allah. Buat siapa? Ayo, Pak Adib. Nah, Allah menyuruh nabinya, nabi itu apa? Untuk memberikan peringatan kepada orang lain kan? Iya. Lalu mengatakan fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Karena fa inna fati dzikra. Karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat. Kepada siapa Pak Adib? Untuk orang iman. Hah? Untuk orang yang beriman. Untuk dirinya sendiri dan orang yang beriman. Iya, yang kedua. Untuk dirinya sendiri yang memberikan peringatan dan juga untuk orang yang menerima peringatan. Gitu Pak. Ya. Jadi kita sadari ya, ketika ada orang yang dia itu berdakwah, dia kan tazkir, maka dakwanya itu nanti bermanfaat. Buat siapa? Buat dirinya sendiri. Demikian pula untuk orang yang didakwai tersebut, ya, yang diingatkan tersebut. Jadi dari ayat ini sebenarnya mau ingatkan kita, ayo Pak, ya, hari ini adakah waktu yang kau siapkan untuk berdakwah? Bukankah kamu telah mendapatkan Al-Quran tersebut, wahai Muhammad SAW? Kamu telah merasakan nikmat itu Al-Quran kan? Yang bisa buat hidup nanti akan jadi mudah kan? Nah, kalau begitu sekarang, zakir. Ayo, ingatkan orang lain juga akan ini Al-Quran. Jadi begitu maksudnya. Ya, ingatkan mereka. Kenapa? Karena peringatan itu, penyampaian itu, dakwah itu akan innafati zikra. Akan bermanfaat. Untukmu, demikian pula untuk mereka. Masya Allah. Jadi intinya ini menyuruh kita berdakwah sebenarnya Pak. Jadi nggak cukup dengan kesalahan pribadi kita. Ya. Sholat kita, puasa kita, mengaji kita, menghafal kita, itu nggak cukup. Ini Pak. Jadi kalau dibacanya setiap hari berarti apa? Seharusnya kita praktekin ayat, ini perintah. Zakir, perintah itu. Kalau ini perintah, coba kita lihat. Lihat waktu kita, Bapak sekalian. Mana waktu kita hari ini kita gunakan untuk praktekkan ayat ini? Ada enggak? Kan sudah mengingatkan orang. Siapa yang ingatkan? Oh, ingatkan anak. Alhamdulillah. Jadi bisa masuk gini. Anakku sholat nak. Ingatkan istri. Ya kan? Berarti kita perhatikan ayat. Ya, ayo berinfak. Kita sama memperhatikan ayat. Ya. Macam-macam. Atau kita kirim WhatsApp yang bagus-bagus itu, isinya nasihat dakwah. Itu juga bagian daripada apa? Perhatikan ayat ini. Jadi hadirkan pada kepala kita ini, kita sedang memperhatikan perintah Allah di sini. Lewat ini ayat. Itu kita untuk memperingatkan dengan dakwah dan seterusnya. Aduh. Ya, tapi Bapak sekalian, kalau kita disuruh untuk berdakwah, kita diingatkan bahwasanya tidak semua orang yang kita dakwah itu akan meresponnya dengan positif. Nah, coba lihat. Ya. Apa yang berikutnya itu? Kata Allah, akan muncul dua golongan. Akan muncul dua kelompok ya terhadap apa yang datang dari Allah. Yang pertama adalah saya zakaru mayyaksha. Ini pertama. Akan mengambil pelajaran orang yang takut kepada Allah. Jadi waktu kita memberikan peringatan kepada orang lain, ya, pas disampaikan hatinya lagi hidup, ya. Lagi takut kepada Allah Pak, akan bermanfaat baginya. Akhirnya disuruh sholat, dia sholat. Disuruh dia zakat, dia zakat. Ya. Dimotivasi dia berinfak. Kenapa? Karena muncul ketakutan kepada Allah saat itu. Nah itu. Jadi akan mengambil pelajaran orang yang takut kepada Allah.
Tapi sebaliknya, kata Allah yang kedua, wa yatajannabuhal ashqa. Akan meninggalkannya, tidak peduli kepadanya. Siapa al-ashqa? Orang yang paling celaka. Orang yang paling celaka. Siapa itu sebutkan? Yaitu orang ini nanti ya tadi tuh yang nggak zakat, disuruh diingatkan zakat nggak zakat, diingatkan sholat dia nggak sholat. Ya. Siapa itu paling celaka? Kenapa? Nanti di akhirat kata Allah apa? Alladzi yaslan narul kubura. Karena nanti di akhirat itu ya, dia akan masuk ke dalam neraka, an-nar. Maka kata Allah, innaka al-kubura, sangat besar. Ya. Sangat besar keburukannya. Subhanallah. Jadi nggak main-main itu yang namanya tazkir, Pak. Itu sangat bermanfaat untuk orang lain. Kalau pas lagi hidup hatinya, Masya Allah. Tapi kalau hatinya lagi mati, lagi sakit, nah ini nih. Ya. Dia akan menjadi orang yang paling celaka. Di mana? Nanti di akhirat. Karena alladzi yaslan narul kubra. Karena dia akan masuki neraka yang sangat besar keburukannya. Bagaimana keadaan neraka, Pak? Ketika masuk, kata Allah, summa la yamutu fiha. Kalau masuk neraka, Pak, dia itu apa? Nggak mati. La yamutu. Itu yang yamutu kata mati. La yamutu, dia nggak mati. Ya. Demikian pula wala yahya, nggak juga hidup. Ya. Kan kalau orang mati, Pak, ya dia nggak merasakan apa-apa, mati selesai. Kan gitu kesannya gitu kan? Ya. Kalau dia hidup, terus dia menikmati hidup yang bahagia. Jadi ini apa? Dia nggak hidup, nggak mati, gitu. Artinya akan terus merasakan keburukan neraka tersebut. Nauzubillah min dzalik. Bayangkan Pak, ini setiap hari Jumat ini diingatkan ini. Ya. Ya. Apa? Jadi orang-orang yang mengambil pelajaran. Jangan menjadi orang-orang yang ashqa, yang celaka. Karena nggak mau mengambil pelajaran daripadanya. Ya. Sebaliknya Pak, kata Allah, qad aflaha, akan beruntung. Sungguh akan beruntung. Siapa itu? Man tazakka. Orang yang mentazkiyah dirinya. Orang yang mensucikan dirinya. Bagaimana Pak? Tadi itu dengan mengambil pelajaran dari peringatan. Peringatannya Pak Kiai, peringatannya Pak Ustadz, peringatan teman-teman yang soleh, peringatan dari Al-Quran, dari hadis Nabi. Maka dia mengambil pelajaran dengannya. Kata Allah, qad aflaha, sungguh beruntunglah. Siapa? Man tazakka, orang yang tazakka, mensucikan dirinya. Ya. Dengan ilmu yang bermanfaat, demikian pula dengan amal yang soleh. Itu. Berarti apa? Kita diingatkan, jadilah kita orang-orang yang mensucikan diri kita. Ya. Baik kata-kata apa? Kata tazakka. Itu tazakka apa? Itu kesannya mensucikan hati. Ada namanya nazofa, membersihkan. Tapi kan tazakka, itu zakat. Artinya mensucikan hati yang dimaksudkan. Bukan fisik. Kalau fisik mah orang udah ngerti. Ya. Kalau seharian nggak kerja kan ya bau kan, pergi mandi. Itu ya orang bilang nggak usah diajarin itu. Kalau mensucikan diri. Tapi kalau mensucikan hati, itu perlu ditazkir, perlu diingatkan. Kata Allah, ya, yang mampu untuk bisa tazakka, mensucikan dirinya itu, maka aflaha. Dia akan menjadi orang yang beruntung. Masya Allah. Siapa lagi? Wa dzakara isma rabbih. Ya. Dia pun zakaro, berzikir. Selalu berzikir. Isma rabbih, dengan menyebutkan nama Tuhannya. Selalu mengingat nama Tuhannya. Masya Allah. Selalu ingat Allah. Dan secara khusus, fasolla, dia itu sholat. Ini spesial, suatu diingatkan Pak. Kalau zikir kan ya, zikirnya macam-macam. Itu pas sekali betul zikir kepada Allah pas sekali. Tapi yang spesial itu adalah zikir berupa sholat. Nah, ini orang beruntung Pak. Jadi ketika tiba waktu zuhur, asar, maghrib itu apa? Sholat. Kenapa? Karena aflah akan beruntung itu. Akan beruntung orangnya tersebut. Nah, Bapak sekalian Allah muliakan. Nah, ini kira penjelasan Allah. Ya. Siapa orang-orang yang beruntung, demikian pula orang yang buruk. Tapi ya kita kan di dunia Pak. Ya, di dunia ini. Ayat berikutnya kata Allah. Nah, tapi sayang. Bal tu'sirunal hayatad dunya. Bahkan kalian wahai manusia mengutamakan kehidupan dunia. Nah, begitu. Ya enggak semuanya.
Tapi apa? Kebanyakan orang itu dia mengutamakan kehidupan dunia. Akhirnya gara-gara mau kerjaannya kagak sholat. Akhirnya karena kerjaannya punya duitnya dia kagak infak, dia kagak zakat. Akhirnya karena mau dunia, akhirnya menipu orang. Ya. Akhirnya dia mengambil harta orang. Itu semuanya karena faktor dunia, Pak. Semuanya karena faktor dunia. Ya. Jual beli nggak jujur. Kenapa? Karena mau untung besar. Mengurangi timbangan. Barang yang cacat nggak dikabarkan. Ya, biar orang beli, biar laku. Kenapa? Ini semua karena faktor tu'siruna al-hayata dunia, mengutamakan kehidupan dunia. Padahal kata Allah, wal akhiratu khairu wa abqa. Padahal itu akhirat, dia itu khair, lebih bagus, masya Allah. Wa abqa, dan dia itu lebih kekal. Dia itu lebih kekal. Ya. Artinya apa? Semua mereka yang berpijak di bumi ini, ya, apapun itu aktivitasnya, maka berbuatlah yang terbaik untuk akhirat. Jual beli silakan, oke, cari untung, tapi jangan sampai menipu, jangan sampai berbohong, jangan sampai menzalimi, kan gitu. Ya. Karena kalau dia itu jujur, maka itu adalah kebaikan baginya. Nanti di akhirat akan dibalas dengan yang bagus. Ya. Ketika kerja, perhatikan sholatmu, perhatikan ibadahmu. Kenapa? Karena wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu yang akan kau dapatkan. Ya. Di akhirat kelak itu khair, masya Allah. Lebih bagus bagimu, demikian pula abqa, lebih kekal. Iya, karena kalau orang pun mencari dunia bagaimana bentuknya, dia pasti akan berakhir itu. Dia itu nggak kekal. Tapi sebaliknya akhirat itu kata Allah abqa, lebih kekal. Seharusnya apa? Semua mereka yang berada di dunia ini, apapun itu aktivitasnya, maka dia fokuskan untuk mendapatkan akhiratnya. Mendapatkan akhiratnya. Nah, Bapak, ikhwas sekalian, ini informasikan di Al-Quran dari Nabi. Tapi kan hanya ini, hanya di Al-Quran Allah ajarkan? Bagaimana dengan kitab sebelumnya? Oh enggak. Informasi ini Masya Allah telah ada pula dalam kitab-kitab sebelumnya. Kata Allah, inna hadza, ini informasi. Ya, itu lafi suhufil ula. Lafi benar-benar telah ada. Di mana? As-suhufil ula, lembaran-lembaran kitab-kitab ula, orang-orang awal, orang terdahulu. Nah, siapa? Suhufi Ibrahim wa Musa. Lembaran-lembaran kitab-kitabnya Nabi Ibrahim, demikian pula Nabi Musa alaihi wassalatu wassalam. Masya Allah. Mas kalian, kira-kira itu hayatnya seperti itu. Wah, ini ada banyak banget nih hikmahnya, Pak. Coba kita bayangkan, Pak, kalau tiap hari kita ini perhatikan ini ayat, ya, berarti apa? Kita disuruh untuk bertasbih kepada Allah, selalu berprasangka baik kepada Allah. Satu. Apalagi, ya, kita disuruh untuk memperhatikan itu Al-Quran. Ya, apalagi, ya, fadzakir, kita disuruh untuk berdakwah hari ini. Apalagi, kita diingatkan Allah itu Maha tahu. Berarti berbuatlah kebaikan, tahan diri dari keburukan, karena Allah Maha tahu semuanya, dan Allah akan berikan balasan semuanya. Apalagi optimis, wa nuyassiruka lil yusra. Allah akan mudahkan semua bagimu jalan-jalan kemudahan itu. Apalagi fadzakir, perintah kita berdakwah. Sampaikan dakwah kita pasti bermanfaat. Tapi sampaikan kalau berdakwah itu pasti ada yang responnya positif, ada yang responnya negatif. Siapa yang beruntung? Yang beruntung itu ada yang mensucikan dirinya. Jadi kita yang termasuk ini, kalau beruntung maka sucikan hati kita. Apalagi ingat Allah, apalagi sholat. Nah, ingatkan, jangan kita seperti mereka yang mengutamakan kehidupan dunia. Jangan. Sebaliknya kita keutamaan kehidupan akhirat. Jadi kira-kira sekalian, itu hal yang Masya Allah yang akan kita dapatkan kalau kita baca ini setiap malamnya. Demikian pula diingatkan setiap minggunya. Demikian pula dalam setiap pertemuan besar kaum muslimin. Dalam sholat Idul Adha, demikian pula sholat Idul Fitri. Bapak sekalian, ya itulah gambaran manfaat ya. Kalau kita bisa paham
Dan kalau kita bisa terapkan dalam hidup kita, Masya Allah. Luar biasa, ya. Akan selalu begitu kita ini, Masya Allah, selalu berprasangka baik, selalu optimis, ya, selalu berusaha memberikan yang terbaik, dan seterusnya. Ya, kira-kira seperti itu Pak Mazwar, ya, Pak Rahmat, Pak Adib, dan semuanya. Ya. Pak Endang, oke, barakallahu fikum jami'an. Ya, oke, demikian Pak ya, materi yang bisa kita dapatkan pada malam hari ini, seperti dulu. Akhirnya, ini materi lepas ya, kita anggap ini penguatan lah dari materi kita sebelumnya yang kita pelajari. Semoga bisa semakin bisa kita arahan lah bagaimana mensikapi hidup dunia ini, insya Allah ta'ala. Ya, baik, Pak Endang. Ya, Pak Endang? Ustaz. Ya. Oke. Ya Pak, kira-kira Pak dari materi kita hari ini Pak, kira-kira apa yang Pak Endang dapatkan Pak? Banyak hal ya Ustadz ya yang bisa didapat dari saya sih baru memahami dengan jelas mengenai pengertian sabisma sendiri ya. Jadi tadi sebetulnya ternyata yang kita mesti sucikan atau bersihkan adalah Allah sendiri. Di mana kerap kali kita mungkin selama ini hal-hal buruk yang menimpa kita kerap kali dikaitkan dengan Allah. Padahal mungkin bisa jadi itu semua datang dari diri kita sendiri ya. Itu sih yang paling utama yang saya bisa pahami. Itu dulu Ustadz. Oke, Masya Allah. Kalau Pak Agus apa kira-kira Pak Agus yang didapatkan dari buku ini? Ya, Ustaz, kalau saya sendiri sangat merenungi ya, karena memang banyak ya, ini sejalan dengan apa perenungan saya juga gitu, Ustaz, terutama berkaitan dengan sapi hisma tadi, Ustaz, artinya mensucikan ya. Mensucikan itu berkaitan dengan sabar juga ternyata secara Ya. runutannya gitu. Dan ini ternyata kalau kita nggak sabar itu berarti kita juga secara tidak langsung tidak mensucikan Allah ya. Secara tidak langsung ini sangat mengena sekali buat saya, Ustaz, karena kadang-kadang apa ya, mungkin karena jiwa muda juga gitu ya, Ustaz, masih bergejolak gitu, akhirnya ya itu yang menjadi apa, perlu saya benahi lagi, Ustaz. Sisi lainnya bahwa memang benar-benar harus ridho. Bagian dari kesabaran itu adalah termasuk dari mensucikan Allah. Yang ini yang hikmah yang sangat besar bagi saya, yang artinya perlu pembenahan untuk diri saya juga, Ustaz. Di samping makna-makna yang lain, alhamdulillah dapat penjelasan, tapi itu yang bagi saya itu yang apa, menjadi PR yang harus saya benahi lagi, Ustaz. Masya Allah, jazakallah khairah. Barakallahu fikum ya. Mungkin satu lagi ya. Kalau Pak Ihsan, kira-kira faedah apa yang bisa ditangkap pada pertemuan Bapak kita hari ini, Pak? Betul. Serang ya, baru ini juga baru kait bahwa habis kita mencucikan Allah dari sifat-sifat yang tidak diridhoinya. Tadi namanya seperti di pada sama Pak Agus itu kita harus sabar terhadap ujian dari Allah gitu ya. Selama ini kita kadang kurang sabar terhadap ujian dari Allah gitu ya. Kita kurang mensikapinya gitu ya. Kadang malah bersangka kepada Allah. Padahal tentunya itu adalah jadi karena sifat kita sendiri gitu. Padahal Allah tidak pernah berbuat menzalimi kita gitu malah. Halo.
Ada lagi Pak? Pak Ihsan? Halo. Ya. Ada lagi Pak Ihsan? Yang lainnya apa namanya? Saya baru tahu juga bahwa kita itu apa namanya ada di suhuf ya Ibrahim ya. Gimana Ibrahim itu seperti apa? Jarang ya saya terus jarang ada apa namanya diberitakan Ibrahim itu apa ada kitabnya gitu ternyata ya. Gimana Ustaz? Bisa ulangi Pak tadi kurang jelas? Saya cuma bertanya Ustaz. Ya. Nah di situ kan ada ternyata keterangan seperti itu tuh sudah ada di suhuf hanya Musa sebelumnya di suhuf Ibrahim dan Musa gitu ya. Ibrahim dan Musa. Nah, itu, yang saya tanyakan tuh ternyata Ibrahim juga apa namanya sudah menyampaikan umatnya itu ya tentang ajaran itu. Tapi jarang diceritakan umat Nabi Ibrahim. Yang paling yang saya tahu cuman apa namanya tentang ya, membangun kembali Ka'bah gitu ya. Terus ajaran tentang yang kurban gitu ya. Jarang di ini umatnya Ustaz yang saya tahu. Kalau berbeda dengan umat Nabi Musa ya itu ya. Terus, banyak di Al-Qur'an itu. Saya kurang jelas Pak suaranya di sini di saya. Kalau Pak Agus, saya nangkap ini apa pertanyaannya Pak Ihsan tadi tentang Suhufi Ibrahim yang jarang dibahas. Nah, ini beliau sepertinya menghendaki ada pembahasan tentang Suhufi Ibrahim itu seperti apa karena jarang dibahas. Selama ini yang dibahas berkaitan dengan membangun Ka'bah ya paling gitu. Nah, ini Suhufi Ibrahim yang dimaksud seperti apa penjelasannya mungkin gitu Ustaz. Ya. Ya. Jadi memang kalau kita perhatikan itu kan, yang namanya itu kitab-kitab Nabi itu ada yang memang cukup luas perinciannya, penjelasannya. Ya. Jadi kita bentuknya beriman kepada kitab yang jelas perinciannya. Ada yang iman yang sifatnya global saja itu. Ya. Kalau kitab yang rinci apa misalnya? Ya Al-Quran itu rinci. Kita tahu. Ya. Ada kita Taurat, demikian pula Injil itu rinci sebenarnya. Cuma ya kita disuruh untuk tidak mengimaninya. Artinya nggak mengamalkannya. Karena datanya itu Al-Quran, itu menghapuskan kitab sebelumnya. Nah, ada kitab Zabur, ada Suhuf Ibrahim, disebutkan itu ada. Cuma bagaimana modelnya itu, kita nggak disebutkan seperti apa bentuknya. Nah, kita nggak pernah tahu itu. Coba dalam ayat ini kita dikabarkan bahwasanya apa? Bahwasanya informasi tentang masalah ini itu telah ada ya dalam lembaran-lembaran sebelumnya. Itu kan Suhuf itu. Ya, lembaran-lembaran sebelumnya. Artinya ada kitab-kitab sebelumnya itu. Siapa? Yaitu Sufinya Ibrahim. Ya, itu artinya kitabnya maksudnya. Ya. Demikian pula Musa. Gitu. Ini sebenarnya mau kita tangkap. Ya. Tapi bagaimana model perincian itu kitabnya Ibrahim? Memang kita nggak dapat perinciannya seperti apa, perincian seperti apa dari itu tersebut. Yang ada ya tadi itu Ka'bah yang kelihatan kan. Tapi kalau kita sendiri, itu memang kita nggak tahu informasi sampai sekarang. Jadi kita imannya sifatnya global saja namanya itu. Ya, global, secara umum. Bahwasanya dia ada, tapi kalau detailnya kita nggak tahu. Karena mungkin kita nggak dikabarin detail seperti apa. Gitu. Jadi ya kalau nggak ada, kita nggak perlu memaksa diri. Ya.
untuk mencari informasi sampai ketemu. Kalau memang nggak ada, udah nggak ada. Karena memang sengaja disembunyikan perinciannya itu. Itu sama dengan Nabi kan? Itu Nabi itu ada yang detail ceritanya itu. Tapi ada Nabi yang cuma disebutkan namanya saja. Bahkan ada itu Nabi, oke, yang tidak disebutkan namanya. Itu ada, itu banyak. Ya. Karena itu banyak. Ya. Tapi hanya berapa yang disebutkan namanya. Yang agak luas itu cuma 20 Nabi. Ya. Yang lain banyak. Gitu. Berarti kita apa? Kita beriman secara detail kepada nabi-nabi yang disebutkan detailnya oleh Allah. Tapi kalau misalnya dia itu disebut secara global, maka kita imannya pun secara global juga. Nah itu bisa kalau kita belajar apa? Belajar akidah itu, di rukun iman itu ada penjelasan masa gituan. Bagaimana cara kita beriman kepada Rasul, kepada kitab-kitab. Ada dua, ada iman global, ada iman yang detail. Nah, kira begitu gambarannya. Apa Ihsannya? Semoga ini jawaban bisa apa menjawab. Karena saya tadi kurang jelas apa mendengar di sini nih. Ya, ada lagi satu lagi yang mau sampaikan tentang ini tadi, tentang ini tadi materi tadi, Dok. Kamu Ustaz. Yang mana Pak Adib? Maksudnya saya suruh menanggapi materi tadi, Pak. Gitu. Ya, silakan Pak. Apa yang disampaikan Pak dari materi tadi Pak Adib? Yang dirasakan? Kita sebagai orang iman itu harus selalu bertasbih kepada Allah. Mensucikan Allah. Mengapa? Karena kita hidup di dunia ini, satu tugas pokok kita adalah untuk beribadah kepada Allah. Ya, betul. Ya. Mensucikan itu, beribadah kepada Allah itulah amanah Allah kepada manusia yang harus dilakukan. Karena tugas pokoknya adalah ibadah. Selain itu tidak ada. Kita berbuat untuk keduniaan pun harus dinyati karena Allah, untuk beribadah kepada Allah. Karena semua yang diberikan pada kita, manusia itu semua adalah nikmat Allah. Itu wajib kita syukuri. Dengan menjalankan semua perintah-perintahnya dan menjauhi larang-larangnya. Nah, amanah ini yang mesti harus kita pahami, bahwa apa yang diberikan kepada Allah itu merupakan amanah Allah yang harus kita lakukan. Baik itu amanah yang khusus, ibadah khusus, maupun amanah yang umum, ibadah yang sifatnya umum, yang harus semua diniati untuk Allah. Karena apa-apa yang ada di dunia ini diberikan semua untuk manusia. Nah itu harus kita syukuri, harus kita manfaatkan sesuai dengan amanahnya. Masya Allah. Demikian mungkin Ustaz dari saya. Jazakallah khair ya. Cukup luar biasa faedahnya ya, Masya Allah. Ya, semoga benar-benar Pak apa yang kita dapatkan pada hari ini semakin bisa mematangkan kita. Saya memang ini Pak, tadi saya anjurkan nanti kalau pulang ke rumah, nanti coba dibaca ulang Pak ini ayat. Baca ulang, coba hadirkan di kepala kita apa yang bisa kita hadirkan itu. Ya. Di kepala nanti efeknya dalam tindakan seperti apa nanti itu. Ya, itu bisa insya Allah Ta'ala. Dengan sering kita latihan akan terbiasa kita mentadaburi ayat-ayat ini insya Allah Ta'ala. Ya? Saya bertanya, Mas. Ya, silakan Pak Kasman. Ya terkait ini apa namanya? Tuhan telah menciptakan manusia dan apa namanya? Maha Kuasa. Termasuk di sini tadi yang disampaikan bahwa salah satu kekuasaan Allah itu adalah menentukan perbuatan manusia. Apa tadi itu? Saya lupa itu tadi. Menciptakan perbuatan manusia. Saya belum mengerti maksudnya di situ, Ustaz. Karena manusia kan diberi pilihan untuk melakukan sesuai dengan kehendaknya. Ya, tetapi maksudnya di sini yang disampaikan tadi Ustaz itu menciptakan Tuhan juga menciptakan perbuatan manusia ya. Seperti apa maksudnya? Ya. Jadi gini Pak. Itu nanti kan ada materi tentang iman kepada takdir Allah.
al-iman bil qadar. Ya. Itu dia meliputi apa? Meliputi beberapa hal. Yang pertama adalah Allah itu adalah yang mengetahui segala sesuatu. Yang pertama, Allah itu mengetahuinya. Ya. Jadi tidak ada satupun yang terjadi itu kecuali Allah mengetahuinya. Yang kedua adalah Allah itu namanya itu masyiah. Allah menghendakinya. Artinya sesuatu yang terjadi itu pasti kehendak Allah. Ya. Apakah itu zahirnya itu bagus ataukah zahir itu buruk? Ya banjir, kecelakaan, ada orang kafir, ada orang beriman. Nah, semua itu apa? Itu masyiah. Allah yang kehendaki terjadi. Ya. Dan ada yang ketiga. Apa itu? Itu Alkitabah. Allah menulisnya. Ya. Bahkan 50.000 tahun ya sebelum penciptaan Allah sudah tulis di Lauhul Mahfuz. Dan yang keempat yaitu al-khalqu, ini dia yang tadi itu. Allah yang menciptakan semuanya. Ya. Jadi mengetahui, menghendaki, menuliskan, baru yang keempat yaitu al-khalqu, menciptakan. Ya. Menciptakan. Tetapi Bapak sekalian, ya. Apa yang diciptakan itu ada dua bentuknya. Apa itu? Ada perkara yang Allah ciptakan, di mana itu manusia tidak punya peran di situ. Tidak punya peran di situ. Contohnya apa? Pikir Pak. Contohnya darah ini yang bergerak ini kan, itu kita nggak punya peran itu untuk bisa mengaturnya. Kita nggak bisa punya peran di situ. Tapi ada perbuatan kita, ya, tubuh gemetar misalnya. Kalau keinginan tubuh gemetar kita sudah hentikan itu, ya kan? Kenapa? Karena Allah takdirkan kita nggak punya pilihan di situ. Tapi ada perbuatan yang Allah takdirkan itu yang manusia diberikan pilihan padanya. Nanti itu hukum akan berlaku di situ, Pak. Hukum itu akan berlaku pada apa? Pada perkara-perkara yang manusia punya pilihan padanya. Sehingga itu nanti orang nggak bisa berhujjah, ya, beralasan dengan takdir apa untuk berbuat keburukan. Ya. Contohnya, ada orang mencuri. Kenapa mencuri? Allah yang takdirkan aku mencuri. Bagaimana itu Pak? Ya. Ya. Bisa begitu alasannya. Ada orang yang berzina dengan istri orang, ketangkap dia. Kenapa kamu berzina dengan istri orang? Oh, ini Allah yang takdirkan saya berzina. Pak, bagaimana jawabannya itu Pak? Ini nggak bisa karena ada perkara yang dia itu diberikan pilihan oleh Allah. Ini Allah bilang Pak, wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Dan apa saja yang kalian kehendaki. Jadi itu manusia Pak, ada perkara yang dia punya kehendak, Betul, dan semua tidak keluar dari pilihan Allah. Daripada perkara yang manusia punya kehendak padanya, ya diberikan akal, itu nanti yang dia akan dihukum dengannya, diberikan balasan dengannya, gitu Pak. Makanya kalau tadi tuh kalau ada yang mengatakan dia mencuri karena takdir Allah, nah nanti jawab lagi, oke sekarang saya potong tanganmu juga, kenapa? Karena takdirmu seperti itu. Itu jawabannya tuh, bisa nggak? Bisa. Nah, ini menunjukkan bahwasanya pada perkara-perkara yang orang punya pilihan padanya itu, maka dia harus memilih, ya, memilih mana yang terbaik dari apa yang Allah yang Allah tuntunkan. Nah, gitu Pak. Ini masalahnya kalau kita belajar Pak, ini ada materi khusus ini masalah takdir Allah. Jadi muncullah dua kubu itu Pak. Namanya itu kubu Jabariyah sama kubu Qadariyah itu. Ya. Jadi kalau Jabariyah itu semua dari Allah itu, nggak usah kerja lah, nggak usah. Allah semuanya atur semuanya kok. Itu yang pertama Pak. Ada yang kedua, namanya itu kubu Qadariyah. Yang mengatakan semua yang kita perlukan Allah yang kita urus, nggak ada perannya Allah di situ. Ya gitu. Kita katakan enggak. Ya semua yang kita perbuat itu, oke, itu Allah punya kehendak padanya. Kenapa? Karena adilnya wa ma tasyauna illa ayyasha Allah.
Dan apa saja yang kalian kehendaki, maka Allah pun menghendakinya. Tetapi ya, pada perkara-perkara yang orang punya pilihan padanya, itu nanti akan dihukum, akan diberikan hukuman, diberikan balasan, tergantung apa yang dia perbuat. Makanya kalau orang tidur kan, orang tidur, orang nggak tidur Pak, dia nggak sadar, kemudian apa, dia buat sesuatu misalnya, itu kan nggak dihukum itu, karena kan tidur, nggak ingat. Tapi kalau dia sadar, ya, dia bisa punya pilihan, maka itu yang akan diberikan balasan dari apa yang berbuat. Mungkin begitu ya gambaran dari saya Pak Pasman. Semoga Allah berikan pemahaman. Demikian Bapak dan Ikhwan yang muliakan. Masya Allah, jazakallah khairah. Luar biasa untuk kali ini. Harapan kita semoga dari ilmu Allah senantiasa menambahkan ilmu kepada kita sekalian. Ya. Mari kita tutup ya dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.